Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Torik, tolong pimpin doa ya. Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kemudian perbedaannya antara teks eksplanasi dengan teks berita, serta kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kira-kira masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak apa itu teks eksplanasi? Yang ingat angkat tangan. Ya, apa? Teks eksplanasi, teks berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu fenomena akan terjadi. Ya, betul. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang sifatnya menjelaskan fenomena. Jadi bukan hanya memberikan informasi, tapi lebih ke menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi. Berisi tentang sebab akibat, bagaimana fenomena itu bisa terjadi, dan akibatnya apa setelah fenomena itu terjadi bagi kehidupan manusia terutama, makhluk hidup dan manusia terutama. Kemudian kalau strukturnya, ada yang masih ingat? Strukturnya ada berapa? Struktur teks eksplanasi ada 3, apa saja? Ya. Ada yang bisa menjelaskan dari 3 ini? Apa maksudnya? Fenomena, latar belakang, proses kejadian, kronologis, Ya. ulasan, mengomentari konsekuensi. Ya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh temanmu, bahwa kalau identifikasi fenomena itu arahnya ke sebab dari kejadiannya, sebab dari fenomenanya. Kemudian kalau urutan peristiwa itu tentang kronologisnya, bagaimana awal mula kejadian sampai akhir. Kemudian kalau ulasan itu tentang pendapat penulis, ulasan atau kesimpulan dari penulis tentang bisa jadi itu hal apa yang harus dilakukan setelah fenomena itu terjadi. Bisa jadi itu tentang apa yang harus dilakukan saat fenomena itu terjadi. Jadi kesimpulannya ada di ulasan. Itu tentang struktur. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ada berapa? Ya, 4. ada 4. Apa saja? Konjungsi kausalitas, Kemudian kronologis, konjungsi kronologis, istilah teknis, kata kerja penghubung. Ada yang bisa menjelaskan dari 4 itu maksudnya apa dan contohnya bagaimana? Ya. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh Oke. itu, sehingga. Konjungsi kausalitas contohnya apa saja? Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, seperti itu, pada akhirnya. Terus menggunakan istilah teknis untuk menjelaskan menjelaskan sesuatu. Jadi menggunakan istilah yang tertentu untuk menjelaskan suatu hal. Terus yang terakhir, menggunakan kata kerja penghubung antara subjek dengan sebuah frasa atau kalimat kopula seperti adalah, merupakan, yaitu, dan bahwa. Menggunakan
kata penghubung antara subjek dengan frasa. Misalnya adalah, apalagi? Merupakan, itu, dan bahwa. Kita hari ini akan belajar untuk meringkas teks eksplanasi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini, ayo kita simak bersama video berikut ini sebagai bahan kita untuk belajar pada hari ini. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu sudah terlihat di situ ya, ada 4. Yang pertama, membaca teksnya dengan seksama. Jadi harus benar-benar dibaca secara hati-hati. Kenapa? Sebab dalam tiap paragraf atau tiap kalimat bisa jadi ada ciri khusus yang dimunculkan teks atau keistimewaan pada salah satu paragraf atau kalimat yang harus kita catat nanti saat meringkas. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Nah, untuk ide pokok nanti akan ada penjelasan selanjutnya ya. Jadi nanti kita simak sama-sama. Kemudian setelah membaca, menemukan ide pokok, setelah itu langkah ketiga, menyatukan ide pokok. Yang terakhir, perhatikan apakah kalimatnya sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi menggunakan kata penghubung yang ada di kaidah kebahasaan tadi ada 4. Kausalitas, waktu, istilah teknis, serta kopula. Ada 4 tadi. Jadi untuk menggabungkan ide pokok dari masing-masing paragraf menjadi satu paragraf, itu bisa menggunakan 4 kaidah kebahasaan yang tadi sudah disebutkan oleh temanmu. Ketika mencari ide pokok paragraf, itu sesuai dengan letak gagasan utama atau ide pokoknya, paragraf dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Deduktif. Letak kalimat utamanya ada di mana? Awal paragraf. Yang kedua ada apa? Induktif. Letak kalimat utamanya ada di mana? Ada di akhir paragraf. 3. Campuran. Campuran ini letak kalimat utamanya ada di mana? Awal dan akhir paragraf. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang cara meringkas. Sudah paham? Ya, silakan. Kalau diganti katanya boleh Bang? Boleh asalkan nyambung ya antar kalimatnya dengan di dalam satu paragraf. Kalau ditambahi. Boleh. Ada lagi yang lain? Diulang kembali, misalkan saat-saat genting itu dilewati oleh warga dengan kondisi yang ketakutan. Nah, saat-saat itu kan misalkan kalau pakai saat itu saja kan bisa. Tidak harus diulang-ulang. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Sudah? Sudah paham? Oke, sekarang silahkan coba dibuka bukunya halaman 130. Oh, maaf, 128. Ada contoh teks eksplanasi, judulnya Sejarah Kabupaten Bandung. Setelah ini silahkan duduk berkelompok sesuai kelompoknya. Kelompok 1, Eril, Torik, Ivan sama Esti. Kelompok 2, Hamim, Iren, Aris, Fahri. Kelompok 3, Raffi, Zaki, Oki sama Siva. Nia, Naila, Davina, Radit. Kelompok 5, Agna, Ilmia, Zaha, Ailen, Bintang, Kejora. Instruksinya. Jadi yang pertama menemukan ciri, yang kedua menemukan struktur, yang ketiga menemukan kaidah kebahasaan, yang keempat menemukan gagasan utama. Setelah itu meringkas. Setelah diringkas dipresentasikan hasil jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Pertama adalah kelompok 3, dilanjutkan kelompok 4, kemudian kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir ditutup oleh kelompok 5. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3.
hasil pekerjaan dari kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang ingin mengomentari tentang hasil yang ditemukan oleh kelompok 3. Ada yang tanyakan? Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Yang dimaksud berdasarkan fakta. Kalau faktual tadi berdasarkan fakta, sekarang kalau ilmiah apa? Ada lagi Hamim? Objektif. Kenapa dikatakan objektif? Di ciri-ciri itu ada istilah objektif. Apa maksud dari istilah objektif? Penjelasan objek. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa. Aturan yang dijadikan aturan yang digunakan dalam suatu bahasa dalam sebuah teks. Yang lain? Ya, silakan kelompok 5. Kondisi kronologis adalah kata yang menghubungkan bahasa yang Ya, kata penghubung yang mempresentasikan waktu kejadian. Ayo silakan. identifikasi fenomena. Ya, terus. Mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan. Ya, terus. Penggambaran rangkaian kejadian. Perinci atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Ulasan. Ulasan menjelaskan tentang Komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang disampaikan sebelumnya. ya. Oke, penampil ke 1 kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Assalamualaikum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, sudah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini meringkas teks eksplanasi. Apa yang kita bisa lakukan saat kita sedang meringkas teks eksplanasi? Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Yang pertama, membaca teks dulu dengan seksama. Terus setelah itu apa? Menemukan ide pokok tiap paragraf. Ide pokok tiap paragraf berdasarkan letak ide pokoknya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Deduktif, induktif, campuran. Deduktif itu yang letak kalimat utamanya di mana? Awal. Induktif letak kalimat utamanya di mana? Campuran? Awal dan di akhir. Setelah menemukan ide pokok, kita harus apa? Menggabungkan ide pokok menjadi satu paragraf. Setelah menggabungkan ide pokok menjadi satu paragraf, apa yang harus kita lakukan? Memeriksa kembali kalimat apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau belum. Sudah paham ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran hari dengan doa. Terima kasih atas kondusivitas kelas pada hari ini. Saya akhiri dan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.